Nah, terus nanti mungkin nanti malam atau besok itu bakal aku kasih tugas atau PR gitu buat latihan. Yang kayak yang aku bilang nanti waktu pengumpulannya seminggu. Gitu. Oke. Nah, oke, kita mulai. Jadi topik tentang kesetimbangan, elastisitas dan osilasi itu masih berhubungan. Jadi kan sebelumnya kita udah bahas tentang kesetimbangan ya, baik kesetimbangan untuk yang benda partikel yang di apa bab dinamika partikel sama kesetimbangan yang benda tegar di bab dinamika benda tegar ya. Nah, ini kita bakal review sedikit karena sebelum kita masuk ke osilasinya kita harus bahas dulu yang namanya kesetimbangan itu apa dan apa kaitannya dengan osilasi, terus apa juga hubungannya dengan elastisitas gitu. Nah, sebelumnya kan kalau dulu kita langsung loncat ke sini ya. Syarat-syarat kesetimbangan yaitu kalau misalkan dia kesetimbangan partikel, dia harus sigma F sama dengan 0. Ya nggak? Artinya nggak boleh, artinya nggak ada gaya yang bekerja sama dia gitu. Terus kalau misalkan dia bendanya berupa benda tegar, dia harus terpenuhi selain sigma F sama dengan 0, dia juga harus terpenuhi sigma torsinya, sigma tau-nya itu harus sama dengan 0. Gitu ya. Jadi syarat kesetimbangan ada dua. Tapi sebenarnya ada yang lebih fundamental lagi dibandingkan sigma F sama sigma torsinya itu harus sama dengan 0. Yaitu adalah ini. Kita mendefinisikan suatu kesetimbangan itu dengan kita lihat momentumnya. Entah itu momentum sudut atau momentum angular, momentum angular, momentum sudut atau momentum linearnya. Kalau yang P ini kan momentum linear dia untuk benda partikel ya. Kalau yang L yang nah, kalau yang L ini momentum sudut dia untuk benda tegar gitu. Nah, ketika suatu benda atau sistem itu berada dalam kondisi kesetimbangan, ini nilainya harus konstan. Kalau dia partikel, momentum linear harus konstan, atau kalau bisa kita bilang dia berlaku kekekalan momentum gitu. Berlaku hukum kekekalan momentum. Tapi lebih spesifiknya lagi, kalau kekekalan momentum kan itu untuk sistem ya, untuk lebih terdiri dari banyak satu partikel. Kalau ini untuk per satu partikel itu nilainya harus konstan. Itu artinya si partikel tersebut sedang berada dalam kesetimbangan gitu ya. Yang bisa kita lihat dari turunan momentum terhadap waktu itu 0. Kemarin kan kita udah jelasin turunan momentum terhadap waktu itu nggak lain dan nggak bukan, itu sebenarnya adalah apa? Itu sebenarnya adalah gaya, ya kan? dp per dt itu adalah F. Jadi kalau misalkan dp per dt 0, ntar si P-nya itu konstan. Nah, kalau misalkan untuk benda tegar dia selain P-nya itu harus konstan, dia juga harus terpenuhi L-nya itu harus konstan. Artinya benda tegar itu nggak boleh muter. Boleh sih muter, tapi muternya itu harus dengan kecepatan yang konstan atau momen inersianya nggak berubah. Gitu. Ya konsekuensinya adalah dl per dt-nya 0, dl per dt itu nggak lain dan nggak bukan, itu adalah ini. Perubahan adalah torsi. Gitu ya. Jadi kalau misalkan benda titik, dia setimbang itu ketika momentumnya konstan. Momentum konstan itu konsekuensinya ada dua. Kalau misalkan dia lagi bergerak ya dia bergeraknya dengan kecepatan konstan gitu. Jadi masanya konstan, arah kecepatannya konstan dan besar kecepatannya konstan. Tapi kalau misalkan dia bendanya benda tegar, dia konsekuensinya adalah putarannya konstan. Entah itu arah putarannya gitu ya sama, nggak berubah-berubah. Kecepatan putarannya ataupun momen inersianya gitu. Ini syarat dari kesetimbangan. Yang konsekuensinya nggak lain dan bukan adalah ini. Gitu ya. Hukum 1 Newton lah ya. Itu. Nah, terus kesetimbangan itu dia punya beberapa kondisi, punya beberapa sifat. Aku sebelumnya udah pernah singgung ya. Jadi ada kesetimbangan yang sifatnya itu statik, ada kesetimbangan itu yang sifatnya dinamik. Gitu. Sifatnya statik nih. Ada juga yang sifatnya dinamik. Bedanya apa? Nah, bedanya tadi kan aku bilang kalau benda dalam kondisi kesetimbangan dia bisa bergerak atau bisa diam. Nah, kalau kesetimbangan statik ini dia bendanya benar-benar diam. Gitu. Jadi apa sih namanya? Entah itu momentum linearnya atau momentum sudutnya, dia dua-duanya bernilai 0 gitu. Nah, ini kesetimbangannya statik. Kalau misalkan dia kesetimbangannya dinamik, dia ini kondisinya lagi bergerak. Nah, bergeraknya kalau dia punya kecepatan linear, dia nilainya konstan gitu kayak yang tadi aku bilang. Jadi arahnya konstan, besarnya juga konstan. Terus kalau misalkan dia punya kecepatan sudut, dia juga nilai konstan. Gitu. Jadi arah kecepatan sudutnya konstan, besarnya juga konstan. Ini kesetimbangannya namanya dinamik. Gitu ya. Tapi kalau misalkan dia benar-benar diam, ya itu kesetimbangannya statik.
gitu ya. Nah, ini bisa dilihat dari kecepatan pusat masanya 0, omeganya 0 kalau statik. Terus kalau misalkan dia dinamik, dia nggak 0. Gitu. Nah, ini ada soal kesetimbangan ya. Soal kesetimbangan, contoh. Jadi misalkan kita punya batang tegar gitu ya, batang tegar dengan masanya itu adalah M besar sama dengan 45 kg. Terus apa lagi? Terus kita punya balok ini dengan massa M kecil sama dengan 225 kg. Biar nggak ketukar ini aku kasih M1 ini M2 aja gitu ya. Jadi M1 itu massa batang, M2 itu massa si baloknya. Terus baloknya si batangnya ini ditahan sama tali gitu dengan sudut kemiringan pi gitu ya. Itu 30 derajat. Terus ini theta adalah 45 derajat gitu ya. Nah, yang ditanya tuh berapa gaya tegang pada talinya gitu. Nah, ini cara nyarinya adalah kita menerapkan konsep kesetimbangan benda tegar gitu. Nah, kan kalau benda tegar dalam kondisi setimbang itu harus terpenuhi L-nya sama dengan konstan. Nah, L-nya sama dengan konstan. Kalau L-nya sama dengan konstan, artinya turunan L terhadap waktu itu harus sama dengan 0. Yang mana turunan L terhadap waktu ini nggak lain dan nggak bukan itu adalah total torsi yang bekerja pada si sistem ini, sigma torsinya. Kalau dl per dt sama dengan 0, berarti sigma torsinya juga harus sama dengan 0. Nah, dari sini kita carinya. Cari besaran-besaran yang menyebabkan dia setimbang. Gitu. Ya kayak biasa, pertama kita gambar dulu diagram gayanya. Mungkin ini agak pusing ya, lihatnya. Kita gambar manual aja. Nah, ini. Pertama kalau kita meninjau dinamika suatu sistem gitu ya, entah itu benda tegar atau benda partikel, ya biasanya step by step-nya adalah kayak biasa gitu. Jadi kita apa sih namanya tinjau dulu diagram gaya yang bekerja pada si benda ini ada gaya apa aja gitu. Misal kita tinjau pertama siapa dulu nih? Si balok ya, balok M2. Nah, balok M2 ini kan punya massa, pasti dia nanti punya gaya berat gitu. Karena di sini kan dia berada pada pengaruh gravitasi gitu ya, gravitasi bumi. Jadi ntar dia punya gaya berat ke bawah. Besarnya itu adalah M2G. Gitu. Terus CM2 ini ditahan oleh tali ke atas gitu ya. Maka di sini ada gaya tegang tali. Kita kasih nama aja T2 gitu ya. Karena di sini udah ada tegang tali T gitu. Biar nggak ketukar aja maksudnya. Kalian bebas mau namain variabel apa gitu. Asalkan nggak ketukar satu sama lain. Terus apa lagi? Nah ini untuk si balok cuma ini aja gayanya. Jadi kalau kita gambar ulang ke bawah itu ada W sama dengan M2G. Ke atas itu ada T2. Nah, karena si sistem balok ini setimbang dan si balok ini bisa kita anggap sebagai benda partikel gitu ya. Maka untuk si balok yang kedua ini karena bisa kita anggap sebagai partikel, kita cuma terapkan syarat kesetimbangan untuk benda partikel, yaitu momentum linearnya sama dengan konstan, yang artinya dp per dt-nya 0. Nah, dp per dt itu adalah sigma f, jadi sigma f-nya sama dengan 0. Gitu. Ini untuk benda partikel. Jadi bisa kita tulis untuk si partikel ini sigma f 0. Nah, gayanya ada apa aja nih di sumbu Y? Dia kan arah orientasi cuma sumbu Y aja. Berarti sigmanya sigma FY gitu sama dengan 0. Di Y ini ada T2, ada M2G dan arahnya berlawanan. Jadi bisa kita tulis kayak gini. T2 dikurangin M2G sama dengan 0, berarti kita dapat T2-nya nilainya sama dengan M2G. Ini persamaan 1. Nah, terus sekarang kita tinjau si batangnya.
Si batang itu si batang itu dia kena gaya apa aja nih? Dia kan terhubung sama tali T2 ini juga, berarti dia juga kena gaya T2 arahnya ke bawah. Kayak gini. Gitu. Terus dia terhubung sama tali yang pertama nih, yang T. Berarti dia kena gaya tegang tali ke sana. Gitu ya. Ya besarnya adalah si T ini. Gitu ya. Terus apa lagi? Ya, si batang ini kan dia punya massa. Kalau dia punya massa yang besar massanya itu adalah M1 gitu ya. Maka nanti dia bakal kena gaya berat juga gitu. Nah, karena si batang ini adalah benda tegar yang kita nggak bisa mengabaikan dimensinya. Masa dari benda tegar itu seolah-olah itu berkumpul di pusat masanya. Kalau batang itu pusat masanya ada di tengah-tengah batangnya. Ini ya. Arahnya kemana? Ke pusat gravitasi, yaitu ke bawah gitu ya. Kalau di permukaan bumi. M1G. Gitu. Apalagi? Ada lagi nggak gayanya? Selain ini. Ada ya di engselnya. Di engselnya dia bakal kena gaya normal. Gaya normalnya ada gaya normal yang vertikal gitu ya. Kita kasih nama NV. Ada gaya normal horizontal ke kiri. Kita kasih nama NH gitu. Tapi gaya normal vertikal maupun horizontal ini nanti nggak bakal kita pakai. Karena apa sih namanya? Dalam meninjau kesetimbangan benda tegar kan kita harus menentukan posisi pusat rotasi ya. Nah, engsel ini adalah pusat rotasinya gitu. Jadi gaya-gaya kan kalau misalkan kita nyari torsi itu kan kita perlu gaya terus dikalikan sama lengan gaya gitu ya. Nah, lengan gaya itu adalah jarak yang diukur dari pusat rotasi ke titik di mana gayanya bekerja. Nah, kalau yang kita tinjau adalah pusat rotasinya adalah di engsel ini, gitu. Artinya gaya-gaya yang berada di engsel ini dia memiliki R-nya itu sama dengan 0. Jarak antara gaya titik gaya bekerja dengan si engsel ini kan sama gitu ya. Maksudnya titiknya sama, jadi jaraknya 0 gitu. Sehingga nanti torsi yang dihasilkan 0. Jadi pokoknya intinya ini nggak kepake. Gitu ya. Tapi kalian tetap harus tahu bahwa di engsel itu nanti bakal ada gaya normal. Gitu. Jadi kalau misalkan si batang ini kita gambar ulang, secara teknis dia punya gaya kayak gini. Ini ada T, gitu ya. Ini ada T2, ini ada W1 atau M1 gitu. Nah sekarang gimana caranya kita mecah-mecahin gayanya ini, gitu. Mecahin arah-arah gayanya ini kan tetanya ada 2 ya. Maksudnya sudutnya ada dua, ada theta, ada pi gitu. Caranya kita tinjau apa sih namanya? Kita tinjau hubungan dari sudut-sudutnya. Gini. Cara ninjaunya gimana? Gini, pertama kita buat gayanya itu arahnya jadi sejajar sama bidang X-nya dulu. Ada yang horizontal, ada yang vertikal ke atas gitu ya. Nah, kalau enggak sejajar sama bidang X ya, tapi sejajar sama batangnya. Gitu ya. Karena kan yang pengen kita cari torsi. Berarti kita cari gaya-gaya yang arahnya ada yang sejajar sama batang sama tegak lurus batang. Gitu. Karena torsi itu kan gaya yang timbul akibat gaya yang arahnya tegak lurus batang kan ya. Kalau sementara gaya yang sejajar sama batang itu nanti dia nggak menghasilkan torsi. Nah berarti kita harus nyari gaya yang arahnya ke sini, gitu ya, ke sana. Ini yang arah tegak lurus batang, antara miring mencong ke kanan bawah atau ke kiri atas gitu ya. Sama gaya yang arahnya sejajar batang, yaitu yang gini atau yang gini. Gitu. Nah tadi kan kita punya W itu arahnya ke bawah sini. Berarti kita harus proyeksikan si W-nya itu, W1-nya itu, ada yang ke sini, sama ada yang ke sini. Nah kalau di sini sudutnya theta, di bawah sini sudutnya theta gitu, sudut si kemiringan batang itu theta. Nilai sudut yang sama dengan theta lagi itu adalah di sini.
gitu ya, di seberangnya gitu. Sehingga nanti gaya yang ke kanan sini ini jadi W1 cos theta. Sementara gaya yang ke sini, yang ke kiri, itu jadi W1 sin theta. Gitu. Terus sekarang T-nya. Kita pecah T-nya. T-nya itu kan arahnya ke sini. T-nya itu arahnya ke sini. Berarti kita harus uraikan si T-nya itu arahnya ada yang sejajar batang ke sana. Tegak lurus batang gitu ya. Ke sana sama ada yang sejajar batang. Itu ke sini. Gitu ya. Ini kita kasih nama T tegak lurus kayak gini lambang T. Ini lambang tegak lurus ya. Terus ini T sejajar kita kasih lambang gini T sejajar. Ini tanda garis dua miring gini maksudnya sejajar gitu ya. Nah, untuk biar kita bisa ngeproyeksiin si T ini ada yang sejajar sama batang, sama tegak lurus sama batang, kita harus tahu dulu sudut yang dibentuk antara T dengan batang itu berapa. Kita kasih nama sudutnya sudut alfa nih. Nilai alfa ini berapa? Gitu. Nah, cara tahu nilai alfa adalah kita analisis segitiga ini. Ini kan terdapat dua segitiga ya. Kalau kita gambar ini, yang ini tuh besarnya theta, gitu kan ya. Yang ini besarnya theta, yang ini besarnya pi, gitu. Nah, ini alfa tuh yang ini. Nah, cara nyari alfa gimana? Pertama kita cari dulu ini. Sudut ini kita kasih nama apa ya? Gamma gitu ya. Jangan gamma deh. Terketukar sama si alfa. Misalkan kita kasih nama yang ini beta gitu. Idenya itu adalah gini. Ini kan si alfa, beta sama sama pi. Dia membentuk segitiga kan. Nah, total sudut dari segitiga itu berapa? 180 derajat, ya enggak? Berarti alfa ditambah beta ditambah pi, itu nilainya harus sama dengan 180 derajat. Gitu. Ini ide yang pertama. Berarti ini persamaan dua. Oke. Nah, terus nilai pi kan diketahui ya di soal. Nilai pi diketahui, yang kita cari itu alfa. Nah, kita bisa dapat nilai beta dari nilai theta, kan tetanya diketahui di soal. Dapatnya gimana? Nah, si beta sama theta itu kan dia membentuk satu garis lurus kan? Iya nggak? Kayak gini. Satu garis lurus ini theta, ini beta gitu. Nah, satu garis lurus gini, ini dia memiliki sudut 180 derajat juga. Gitu. Kan kalau garis yang tegak lurus dia sudutnya 90, kalau garisnya lurus kayak gini datar gitu ya. Terus dicari sudutnya berapa itu 180 derajat. Gitu. Berarti bisa kita tulis beta ditambah theta. Itu nilai sama dengan 180 derajat juga. Gitu. Atau bisa kita tulis betanya itu sama dengan 180 derajat dikurangin theta. Gitu ya. Ini persamaan 3. Nah, kalau betanya itu dimasukin ke sini, gitu ya. Betanya itu dimasukin ke sini, nanti kita dapat alfa ditambah 180 dikurangin theta ditambah pi gitu ya. Itu sama dengan 180. Nah, ini kan ruas kiri, ruas kanan ada 180 kan ya. Bisa dicoret. Habis dia jadi 0. Jadi nanti kita dapat alfa itu sama dengan, nah ini yang theta sama pi-nya pindahin aja ke ruas kanan, jadinya theta dikurangin pi ini ya. Gitu. Nah, theta sama pi kan udah diketahui, jadi ya kita nilai alfanya otomatis dari persamaan 4 ini kalau kita masukin nanti kita dapat diketahui gitu ya. Nah, sekarang balik lagi ke permasalahan batang ini, kan sekarang kita udah tahu bahwa si batang ini si tegang tali yang T ini terhadap batang dia membentuk sudut alfa. Berarti kita tinggal uraikan aja. Kalau ini alfa, ini T gitu ya. Maka yang tegak lurus yang ke atas ini itu nilainya dia jadi T sin alfa gitu. Sementara yang sejajar sama batang dia jadi T cos alfa. Kayak gini. Gitu ya.
Berarti sekarang kita punya, oh ya ada satu gaya lagi yang ketinggalan. Ini T2 ya. T2 kan dia ke sini ya. T2 gitu. T2 kan dia di ujung bekerjanya di ujung dari si batangnya, di ujung atasnya gitu ya. Arahnya ke bawah. Nah, ini belum sejajar ataupun belum tegak lurus sama batang, berarti si T2 ini masih bisa kita uraikan. Ada yang arahnya ke sini, sama ada yang arahnya ke sini. Gitu. Nah, kalau kita gambar ulang, ini ya. Nah, T2 kan ke sini ya. Ini T2, ini theta gitu. Kayak gini. Nah, kalau misalkan di sini theta, maka yang sama dengan theta lagi itu adalah di seberangnya. Kalau ini kan nggak mungkin theta ya, karena totalnya apa sih namanya? Kalau ini 90 derajat, ini theta, ini 90 derajat, ini nggak mungkin theta lagi. Berarti nanti yang sama dengan theta lagi adalah di seberangnya, yaitu di sini. Theta gitu. Jadi yang T2 yang arahnya ke sini, yang arahnya tegak lurus sama batang itu adalah T2 cos theta. Sementara yang sejajar sama batang itu adalah T2 sin theta. Itu. Jadi copy nih. Kita snap aja lah ya. Nah, berarti sekarang kita udah punya beberapa gaya nih ya, yang arahnya tegak lurus, yaitu nih si T2 cos theta, satu, terus T sin theta, T sin alpha yang arahnya ke sana gitu ya, sama W1 cos theta yang arahnya ke sana gitu. Nah, yang kita pakai buat cari torsi itu cuma ini aja, T sin alpha, T2 cos theta, sama W1 cos theta gitu. Ini kalau kita gambar ulang batangnya, kita bisa rangkum gayanya jadi yang kita pakai gayanya cuma ini aja. Cuma T sin alpha, terus T2 cos theta, sama W1 cos theta. Nah, cuma ini aja. Ya udah, berarti dari sini kita bisa cari torsinya. Torsinya itu adalah sigma torsi sama dengan, nah torsi itu kan gaya dikalikan dengan lengan gaya ya. Lengan gaya itu jarak tegak lurus dari pusat rotasi ke titik di mana gayanya bekerja. Nah, kan tadi pusat rotasinya itu ada di engselnya ya, yang mana engselnya itu ada di bawah batang gitu ya di sini. Gitu. Berarti apa sih namanya, lengan gaya ini bakal beda-beda untuk tiap gaya gitu. Karena kan jaraknya dari engsel ke tiap gaya ini beda-beda. Dari engsel ke gaya W1 cos theta ini, dia jaraknya itu adalah kita kasih nama R1 gitu ya. Sementara kalau untuk dari engsel ke apa? Ke T2 cos theta sama ke T sin alpha itu dia jaraknya sama kan? Karena dia sama-sama di ujung batang gitu ya. Nah, itu jaraknya kita kasih nama R2. Nah, R1 ini nilainya sama dengan setengah dari panjang batangnya, setengah L. Gitu. Sementara yang R2 ini nilainya sama kayak panjang batang ujungnya kan dari ujung ke ujung berarti L. Gitu. Nah, berarti ini bisa kita tulis torsinya gini. Jadi T2 cos theta dikalikan dengan R2. R2 itu kan L ya, berarti dikali L. Terus ditambah W1 cos theta dikalikan R1, yaitu setengah L. Dikurangin sama T sin alpha dikalikan R2, berarti dikali L. Kayak gini. Nah, kenapa T2 cos theta sama W1 cos theta itu positif? Karena dia searah torsinya. Ini kan gayanya sama-sama ke bawah gini ya. Jadi kalau misalkan kita tarik batangnya, dia muternya bakal sama, yaitu searah jarum jam gitu. Kalau kita tariknya sama W1 atau pakai T2 cos theta gitu ya. Tapi kalau misalkan gayanya kita tarik pakai yang T sin alpha, dia si batang ini bakal muternya arahnya malah berlawanan jarum jam gitu. Jadi ini arah torsinya berbeda sendiri. Makanya kita kasih nilai negatif. Gitu ya. Nah, karena dia sistemnya setimbang, maka
Ini nilai totalnya harus sama dengan 0. Gitu. Jadi bisa kita tulis T2 cos theta L tambah setengah W1 cos theta L dikurangin T sin alfa dikali L gitu ya, sama dengan 0. Tadi yang dicari apa di soal? Yang dicari itu adalah gaya tegang tali. Maksudnya si gaya T-nya ini ya, T doang. Berarti yang kita cari itu adalah dia gitu. Ini tinggal kita pindah arah saja. Si T sin alfa dikali L pindah ke kanan gitu ya. Jadi ini T2 cos theta dikali L tambah setengah W1 cos theta dikali L gitu ya. Sama dengan T sin alfa dikali L. Nah, ini ada L, ada L, ada L di rows kiri sama rows kanan, ini bisa coret L ya. Itu. Terus ya udah, karena yang kita cari T, maka sin alfanya pindah aja ke bawah. Jadi T sama dengan T2 cos theta ditambah setengah W1 cos theta dibagi sin alfa. Kayak gini. Nah, ini kan ada cos theta, berarti cos theta-nya bisa dikeluarin kan ya. Jadi kayak gini, jadi cos theta dibagi sin alfa T2 plus setengah W1. W1 itu M1G. Gitu ya. Nah, tadi dari persamaan yang pertama banget yang pas kita meninjau balok gitu ya, balok yang digantung gitu ya. Balok yang digantung sama batangnya, kita kan punya T2 itu sama dengan M2G, ya enggak? Ya berarti ini masukin aja ke sini. Jadi kita dapat jawaban akhirnya itu T sama dengan cos theta dibagi sin alfa M2G plus M1G. Nah, tadi kan alfa itu nilainya udah kita cari kan ya. Alfa itu nilainya dari persamaan 4 ini. Itu adalah theta dikurangin pi. Kita masukin aja ke sini. Terus ini G-nya kan si M2 sama M1 ada G-nya kan. Bisa keluar juga. Berarti jawabannya bisa kita tulis jadi G cos theta dibagi sin alfa itu kan tadi theta dikurangin pi gitu ya. M1 ditambah M2. Nah, ini jawaban akhirnya. Dalam bentuk yang paling sederhana. Enggak paling sederhana juga sih. Sebenarnya ini sin tetanya bisa dipecah tapi panjang, jadi nggak usah. Gitu ya. Baru udah nyampe sini tinggal masukin aja angkanya. Nanti dapat jawaban akhir berapa. Oke. Ini terkait review kesetimbangan benda tegar. Ada yang mau nanya dulu nggak sampai sini? Ya, sambil tunggu nanya. Oke, kalau nggak ada yang nanya, kita lanjut dulu. Nah, ini versi ketikannya aja, sama kita tadi. Nah, terus tadi kan kita udah review sedikit tentang kesetimbangan ya. Nah, sebelum kita masuk ke gerakan osilasinya, atau masuk ke gerakan osilasi dulu ya? Enggak deh, ke elastisitas dulu aja. Nah, karena ini nanti berkaitan dengan sistem yang bisa berosilasi, terutama sistem-sistem tegar gitu ya. Nah, mungkin yang kelas 11 ada yang beberapa yang udah pernah belajar gitu tentang elastisitas. Ini aku review sedikit. Nah, elastisitas itu apa sih? Elastisitas itu apa ya? Suatu besaran yang dia mendefinisikan benda itu sifatnya itu apa ya? Elastik atau enggak? Maksudnya elastik atau enggak itu gimana? Kalau misalkan benda itu kita kasih gaya, pokoknya kita kasih gangguan lah, entah itu gaya, entah itu torsi, si bendanya itu dia bisa balik lagi ke kondisi semulanya atau enggak, gitu. Kayak contoh gini, contoh misal kita punya karet atau batang ya anggap ini permen karet gitu, permen karet yang bentuknya kayak strip panjang kotak gitu ya. Pernah makan kan ya? Permen karet kayak gini atau di zaman kalian tuh ada.
Ya pokoknya ini permen karet gitu ya. Permen karet itu kan termasuk benda yang elastik gitu ya. Ini misalkan si permen karet ini kita tarik dengan gaya F, gitu, ke kanan sama ke kiri. Pokoknya kita tarik ke kanan ke kiri barengan gitu ya. Otomatis nanti kan dia jadi tambah panjang kan. Jadi tambah panjang. Nah, peristiwa tambah panjangnya ini kita kasih nama peristiwa deformasi. Deformasi. Gitu ya. Deformasi itu apa? Deformasi itu adalah perubahan bentuk benda ketika bendanya itu kita kasih gangguan berupa gaya atau torsi. Gitu. Nah, suatu benda itu dikatakan elastik kalau misalkan dia terdeformasi, terus pas gayanya kita lepas gitu ya. Ya maksudnya kita udah kagak ditarik lagi, nanti dia bendanya itu balik lagi ke bentuk semulanya. Gitu. Balik lagi panjangnya ke panjang awal gitu. Ini kita tarik, dia terdeformasi jadi kayak gini, terus pas kita lepas dia balik lagi jadi kayak gini. Kalau misalkan terpenuhi kayak gini, ini makanya bendanya kita sebut dengan sifat elastik, gitu ya. Tapi kalau misalkan benda yang ditarik, terus dia nggak balik-balik lagi, biasanya kalau misalkan si permen karet ini kita nariknya kepanjangan gitu ya. Kita nariknya kepanjangan dan nggak balik-balik lagi, itu nanti dia kita sebut bendanya namanya benda plastis, gitu ya. Jadi ada deformasi itu ada deformasi elastik, ada deformasi plastis. Deformasi elastik itu kalau misalkan kita nariknya nggak panjang-panjang banget sehingga pas kita lepas dia masih bisa balik lagi panjangnya. Kalau deformasi yang plastis, dia pas kita tarik karena kepanjangan gitu, ada batasan tertentu yang udah dilampaui, nanti dia nggak balik lagi. Gitu. Nah, elastisitas suatu bahan itu nanti bakal didefinisikan oleh yang namanya modulus. Kalau untuk benda padat ya, untuk benda padat, ini nanti bakal didefinisikan sama yang namanya modulus Young, lambangnya E. Atau di beberapa buku ada juga yang lambangnya pakai Y gitu ya. Tapi ini sama aja. Yaitu nanti didefinisikan sebagai stres dibagi sama strain. Stres ini yang kita sebut dengan tegangan. Sementara strain itu adalah regangan. Apa itu tegangan? Apa itu tegangan? Nah ini. Nah, tegangan itu si stres ini lambangnya sigma. Itu sebenarnya mirip sama tekanan gitu. Kalau pernah belajar tekanan hidrostatik, tekanan hukum Pascal gitu ya. Itu dia mirip sebenarnya. Yaitu besar gaya dibagi sama luas. Luasnya ini adalah luas permukaan di mana gayanya itu bekerja. Gitu ya. Jadi sebenarnya stres itu sama tekanan itu sama. Gitu. Cuma nanti yang membedakan adalah apa? Yang membedakan adalah tekanan itu, kalau stres itu sifatnya lebih umum. Kalau tekanan itu biasanya dia khusus. Khusus dalam artian dia disebabkannya oleh beberapa kondisi-kondisi tertentu yang spesifik gitu ya. Tapi kalau stres ini dia sifatnya lebih umum. Dia bisa menyatakan tekanan udara, tekanan apa gitu. Tapi dia juga bisa menyatakan nanti yang namanya kita sebut dengan geseran gitu. Itu dua-duanya sama-sama stres, tapi nanti kita lihat bedanya apa. Tapi intinya definisi matematisnya dia itu adalah gaya dibagi dengan luas permukaan. Ya, luas permukaan di mana gayanya itu bekerja. Kayak contoh gini, misal aku punya kotak, gitu ya. Kotak ini kan dia ada 6 permukaan kan, depan, belakang, kanan, kiri, atas, bawah gitu. Misalkan di permukaan yang atas ini aku tekan dengan gaya F. Nah, maka si permukaan atas kotak ini nanti dia bakal mengalami stres. Mengalami stres yang besarnya adalah F dibagi sama A. A ini adalah luas dari atap si kotaknya ini. A, gitu. Nah, kalau stres yang arahnya tegak lurus ini kita kasih nama stresnya itu adalah tensile stress. Gitu ya. Jadi stres itu ada beberapa bentuk, ada tensile stress, ada shear stress, ada hydraulic stress. Itu beda-beda. Bedanya apa? Sebenarnya yang ngebedain itu adalah dia definisinya sama, tetap F per A gitu ya. Tapi yang ngebedain itu adalah arah gayanya aja kemana. Kalau tensile stress itu arah gayanya tegak lurus sama permukaan kayak yang tadi. Ini atapnya si kotak kita dorongnya ke bawah. Terus yang bagian alasnya yang bawahnya ini kita dorongnya ke atas. Gitu. Jadi si F-nya itu kayak apa ya? Kayak nembus si permukaannya. Kalau yang di permukaan yang sebelah kanan berarti F-nya ke kiri. Kalau di permukaan yang sebelah kiri berarti F-nya ke kanan gitu ya. Saling berlawanan. Nah, stres-stres yang kayak gini nih kita kasih namanya stres tensile atau tegangan tarik kalau bahasa Indonesianya. Stres tensile ini arahnya kayak gini ya. Tegak lurus.
Jadi ini permukaan yang atas itu dia bisa muncul tensile stress kalau misalkan kita kasih gaya arahnya itu tegak lurus. Bisa ke atas, bisa tegak lurusnya itu keluar dari permukaannya, maksudnya ke atas gitu ya. Atau menuju masuk ke dalam permukaannya itu ke bawah kayak gini. Gitu. Itu dua-duanya tetap tensile stress. Nanti cuma efek deformasinya aja yang berbeda. Kalau misalkan kita tarik atau kita kasih gayanya itu arahnya keluar dari permukaan, ya maksudnya kalau permukaan atas ya dia arahnya ke atas, permukaan bawah kita tariknya ke bawah gitu ya. Ini nanti bendanya deformasinya bentuknya adalah tambah panjang. Terjadi elongasi di situ. Jadi dia berubah wujudnya adalah tambah panjang. Di sini ada tambahan delta L. Gitu. Tapi kalau misalkan dia gayanya itu kita kasih arahnya itu adalah ke dalam, kita tekan gitu ya. F. Nah, ini efeknya adalah nanti dia bakal terjadi deformasi juga, tapi bendanya itu deformasinya bentuknya adalah jadi tambah pendek. Gitu ya. Jadi sama-sama tensile stress, cuma beda nanti dia jadi tambah panjang atau tambah pendek bergantung sama kita nariknya kemana atau didorong gitu ya. Nah, kalau shear stress itu beda lagi. Dia sama-sama stres, tapi sekarang untuk shear stress atau tegangan geser ini dia arah gayanya itu adalah sejajar sama permukaan benda. Kayak contoh gini, di permukaan yang atas ini kita kasih gayanya tuh bukan tegak lurus ke bawah kayak gini, bukan ditekan atau bukan ditarik ke atas. Tapi menyamping kayak gini. Entah itu ke kanan, ke kiri atau ke sini ya, atau ke sana gitu. Ini namanya shear stress. Jadi di permukaannya tuh kita malah kita geser dia. Kayak ini kayak apa ya? Kayak misalkan kita ya pokoknya apa sih kayak digeser gitu lah ya ujungnya. Kayak misalkan kita punya buku. Ini buku ya, ini buku. Ini sampulnya tebal gitu ceritanya. Ini kertasnya. Terus bukunya ini kita tarik ininya sampulnya ke kanan gitu. Nah, ini kan gayanya sejajar sama permukaan yang atas ini. Nanti efeknya gimana? Efeknya bukunya nanti bakal kayak bengkok gitu kan ya. Jadi gini deh. Nah, itu adalah efek dari shear stress. Jadi shear stress itu arahnya sejajar sama permukaannya. Nah, nanti deformasi yang terjadi itu gimana? Bendanya itu jadi bengkok. Kalau misalkan tensile stress, tegangan tarik, dia menyebabkan bendanya itu tambah panjang atau tambah pendek. Kalau misalkan shear stress, dia menyebabkan bendanya itu jadi bengkok, gitu ya, kayak gini. Tadinya dia orientasinya lurus, pas kita tarik kasih shear stress, dia jadi ada bengkoknya ini, gitu. Biasanya bengkoknya itu lambangnya adalah delta X ini. Terus yang ketiga, ini ada stres lagi, namanya hydraulic stress. Nah, kalau hydraulic stress ini dia agak spesifik. Spesifiknya itu apa? Dia biasanya disebabkan oleh fluida. Hydraulic stress ini nanti bakal kita bahas lebih jauh pas di bab fluida ya. Kan kemarin udah belajar fluida sama Bulina. Tapi ntar bakal kita review lagi. Nah, ini ntar bakal aku jelasin lebih jauh hydraulic stress itu kayak gimana. Nah, hydraulic stress ini bekerja pada ketika suatu benda itu berada dalam fluida. Fluidanya fluida apapun ya, bukan fluida cair aja. Bukan cuma air atau ya pokoknya benda-benda cair, tapi fluida gas juga. Ada hydraulic stressnya. Gitu. Nah, kalau bedanya hydraulic stress sama shear stress itu apa? Hydraulic stress itu mirip sama tensile, yaitu gayanya bekerjanya itu arahnya adalah tegak lurus sama si permukaan bendanya. Tapi bedanya, gayanya ini sekarang datangnya dari segala arah. Kalau tensile kan cuma ya dari atas aja gitu ya. Kita ngedorongnya dari atas aja atau dari bawah aja gitu. Atau dua-duanya atas sama bawah. Tapi yang samping-sampingnya nggak kedorong juga kan. Yang bagian selimut tabungnya ini nggak kita dorong juga. Nah, kalau hydraulic stress itu dia lebih banyak gayanya, yaitu dari segala macam arah. Jadi kayak di seluruh permukaan ini ada gaya yang mendorong dia ke dalam. Jadi ditekan dari segala macam arah gitu ya. Akibat dari gaya hidrostatik pada fluidanya. Gitu. Nah, akibatnya gimana nanti? Akibatnya nanti deformasi yang terjadi itu adalah volumenya yang berkurang. Jadi kalau misalkan tensile, deformasi yang terjadi itu nanti panjangnya yang bertambah gitu atau berkurang. Tapi kalau hidrolik, dia volumenya yang berubah. Bisa bertambah atau berkurang. Gitu ya.
Makanya kalau benda-benda gitu kalau direndam di dalam air gitu pada kedalaman-kedalaman tertentu itu bendanya jadi ngerasa tertekan gitu ya. Jadi seolah-olah jadi kayak lebih kecil. Ya karena emang pengaruh dari hydraulic stress ini yang menyebabkan dia tertekan jadi volumenya jadi tambah kecil. Nah, ini juga kenapa ketika kita menyelam ke lautan itu berbahaya kalau nggak terbiasa gitu. Karena pada dasarnya pas kita menyelam ke lautan gitu ya, itu kan kita ditekan sama tekanan air tubuh kita. Nanti tubuh kita tuh kayak berusaha kayak karena ditekan sama tekanan air ini kayak volumenya berkurang sedikit gitu. Sementara molekul-molekul yang ada di dalam tubuh kayak misalkan katakanlah yang ada di gas yang ada di dalam paru-paru gitu ya. Gas yang ada di dalam paru-paru dia tuh berusaha keluar gitu dari paru-paru. Sementara paru-paru kita ditekan supaya jadi lebih kecil. Jadi nanti bakal ada apa ya? Saling ribut tuh antara gas di dalam paru-paru sama volume paru-parunya. Ini misalkan ini paru-paru ya. Gitu. Jadi gasnya pengen keluar, tapi paru-paru ditekan jadi lebih kecil. Akibatnya gimana? Nanti paru-parunya bisa pecah. Kalau misalkan si paru-parunya ini udah nggak sanggup buat nahan tekanan dari luar maupun tekanan dari dalam, udah nggak setimbang lagi, paru-paru bisa pecah. Makanya kalau orang yang nggak biasa menyelam gitu ya, diving, terus tiba-tiba dia diving langsung dalam, kayak sampai kedalaman 30 atau lebih gitu ya, itu bisa tiba-tiba kayak berdarah gitu kan hidung, atau dari keluar darah gitu dari mulutnya. Itu karena ini terjadi apa ya, pecah di paru-parunya atau di pembuluh darahnya gitu. Akibat pengaruh dari ini hydraulic stress ini. Nah, itu pengetahuan umum aja lah. Nah, terus tadi kan buat mendefinisikan elastisitas itu kita pakai modulus yang kita butuh stres, kita butuh strain. Nah, tadi kita udah definisikan stres itu apa dan jenis-jenisnya, sekarang kita definisikan strain. Strain itu bahasa Indonesia regangan. Dia ini kayak suatu perbandingan. Perbandingan dari apa ya, perubahan dimensi benda terhadap dimensi awalnya. Maksudnya gimana? Maksudnya kan tadi ketika bendanya kita kasih stres, ketika bendanya kita kasih tegangan, dia kan bakal berubah kan bentuknya. Bakal jadi deformasi. Entah itu dia apa sih namanya, panjangnya bertambah atau dia jadi bengkok kayak gini atau volumenya yang berubah. Intinya adalah dimensinya berubah. Gitu. Nah, strain ini dia itu perbandingan tadi. Perbandingan perubahan dimensinya. Ya misalkan kalau di tensile stress kan tadi panjang yang berubah ya, berarti perbandingan antara perubahan panjangnya dibagi sama panjang awal dari bendanya. Gitu. Ini untuk tensile. Kalau misalkan untuk yang shear, dia kan tadi dia perubahannya itu adalah dia tergeser gitu ya. Kalau tergeser berarti nanti terjadi pembengkokan jauh delta X ini. Jadi kalau untuk yang shear, dia strain-nya itu bentuknya delta X per L0 gitu. Panjang awalnya. Sementara kalau yang hidrolik itu kan dia yang berubah itu adalah volumenya ya, delta V. Berarti kalau untuk yang hidrolik dia delta V dibagi sama V0. Ini strain, ini hidrolik. Gitu. Jadi intinya adalah perubahan dimensi dibagi sama dimensi awalnya. Tapi hati-hati, kita lihat dulu dia itu stres yang bekerja apa. Karena nanti perubahan dimensinya bakal berbeda-beda di situ. Gitu ya. Nah, ini modulus elastisitas, yaitu modulus yang tadi. Sebenarnya modulus elastisitas itu bukan modulus yang aja. Modulus yang ini adalah modulus elastisitas untuk benda padat. Ini modulus yang definisinya tadi adalah stres dibagi sama strain, gitu ya. Stres dibagi sama strain. Nah, ini kalau kita jabarkan, tadi kan stres itu adalah F per A, gitu ya. Sementara strain itu adalah delta L. Bisa macam-macam ya. Tapi misalkan ini strainnya, ini kasusnya adalah stresnya yang tensil. Maka strainnya itu adalah delta L dibagi sama L0, gitu. Nah, ini L0 bisa naik ke bawah, A-nya turun ke bawah. L0 naik ke atas, A-nya turun ke bawah, jadinya F dikali L0 dibagi A delta L. Nah, ini modulus yang untuk kasus spesifik di mana yang bekerja stresnya itu adalah yang tensil. Nah, kalau misalkan untuk
benda padat, benda berupa kayak benda cair gitu atau gas, itu dia punya modulus elastisitas juga nggak? Punya. Itu yang kita sebut dengan namanya nanti adalah modulus bulk. Tapi kita nggak bakal bahas ini, gitu ya, karena ini udah advance pembahasannya, butuh pemahaman tentang persamaan diferensial, dan itu nggak diajarin di SMA, jadi ini pengetahuan aja. Kalau untuk modulus yang elastisitas gas atau benda cair itu dia pakainya bulk, gitu ya. Benda cair atau gas. Oke. Nah, apa sih namanya? Ini tentang elastisitas. Sampai sini yang mau nanya dulu nggak? Belum ada. Oke, kita lanjut dulu ya berarti. Nah, mungkin yang kelas 11 juga beberapa ada yang udah tahu ya tentang hukum Hooke. Hukum Hooke itu apa sih? Hukum Hooke itu kan hukum yang bekerja pada suatu, kalau si Hooke itu dia menurunin dari pegas, tapi ini sebenarnya berlaku untuk umum. Untuk benda-benda elastik dia berlaku. Itu terutama benda elastik yang berupa benda padat. Nah, hukum Hooke itu dia menggambarkan bahwa misalkan kita punya suatu pegas gitu ya. Misalkan kita punya suatu pegas yang ditempel sama dinding gitu. Ini dinding ya. Dinding. Ini ada balok gitu ya. Baloknya tertempel oleh suatu pegas. Gitu. Nah, pegasnya punya tetapan pegas K namanya. Nah, misalkan si pegasnya ini kita tarik atau kita tekan gitu ya. Sama aja. Pokoknya kita kasih simpangan. Misalkan kita kasih simpangannya yang gampang ya ditarik aja dulu. Misalkan kita tarik gitu ya. Sehingga nanti si pegasnya itu bakal bertambah panjang. Kayak gini. Ini ada perubahan panjangnya kan. Perubahan panjangnya itu sejauh X misalkan. Nah, pada benda-benda elastik kayak contoh sederhananya, contoh paling sederhananya adalah pegas ini. Pegas ini benda elastik. Ketika si pegas ini kita kasih simpangan, kita kasih gangguan gitu ya, simpangan, entah itu simpangannya berupa ditarik kayak gini sehingga dia panjangnya nambah sejauh X, atau pegasnya kita tekan gitu ya. Kita tekan berarti gini, jadi tambah pendek dia. Kita tekan gitu sehingga dia tambah pendek. Tambah pendeknya juga sejauh X gitu. Nah, si pegas ini nanti bakal punya suatu properti yang kita sebut dengan yang namanya gaya pemulih. Gaya pemulih. Gitu. Gaya pemulih ini apa? Gaya pemulih ini adalah gaya muncul pada pegas akibat kita kasih dia simpangan gitu. Nah, seperti namanya gaya pemulih, dia itu bekerja untuk memulihkan kondisi pegasnya ke kondisi semula gitu. Kan tadi aku bilang di awal, benda-benda elastik adalah benda yang kalau dikasih gangguan, dia bisa kembali lagi ke bentuk awalnya. Gitu. Nah, sama pegas ini kan adalah benda elastik. Sehingga kalau misalkan kita kasih dia gangguan, yaitu berupa simpangan, entah itu kita tarik atau kita dorong, nanti bakal muncul sesuatu yang bisa mengembalikan dia ke kondisi semulanya, yaitu adalah yang kita sebut dengan namanya gaya pemulih. Nah, gaya pemulih ini didefinisikan F gitu ya. Dia itu sebanding dengan pergeseran pegasnya. Pergeseran dari benda elastiknya gitu. X gitu ya tadi. Nah, dikalikan dengan suatu konstanta yang kita sebut dengan konstanta pegas. Depannya dikasih tanda minus. Maksudnya tanda minus ini gimana? Maksudnya adalah gaya pemulih itu arahnya selalu berlawanan dengan arah simpangan benda. Kayak misalkan contoh, kita kasih simpangan ke kanan, maka gaya pemulihnya ke kiri. F-nya ke kiri. Gitu.
Nah, ini kan kita kasih dia bendanya ke kanan. Misalkan yang kasus pertama ini ya, kasus pertama, ini kasus kedua. Kasus pertama si pegasnya itu kita tarik gitu ke kanan sejauh X. Kalau pegasnya kita lepas, apa yang terjadi? Maksudnya tadinya kita tarik sampai panjangnya melar gitu ya sejauh X, terus kita lepas nih si baloknya. Udah kita lepas gitu aja. Otomatis kan nanti si balok ini bakal meluncur gitu kan ke kiri. Ya nggak? Kenapa dia bisa meluncur ke kiri? Karena ketika kita tarik dia ke kanan, ini si pegasnya ini nanti bakal menyimpan gaya arahnya ke kiri. Arahnya ke kiri, yaitu besarnya adalah segini. Kita kasih 6 fp gitu ya. Sama, ketika kita tekan pegasnya ke kiri gitu ya. Pegasnya kita tekan gitu sehingga nanti dia tambah pendek. Nanti kalau kita udah lepas gitu ya, udah lepas ini pasti nanti pegasnya bakal mental ke kanan. Kenapa kayak gitu? Karena ketika pegasnya kita tekan ke kiri, selama panjangnya berubah ke kiri itu dia nanti bakal muncul gaya pemulih sebesar fp ini tadi. Itu. Nah, kenapa itu alasan kenapa di rumusnya dikasih tanda minus ini. Gitu ya. Karena X itu adalah pergeserannya, sementara gaya pemulih itu arahnya selalu melawan pergeserannya tadi. Karena ya namanya aja pemulih, dia ingin memulihkan ke kondisi awal gitu, jadi melawan gangguan yang terjadi. Gitu ya. Jadi ini X-nya itu adalah perubahan panjang pegas. Sementara K-nya ini adalah yang kita sebut dengan namanya konstanta pegas. Nah, konstanta pegas ini apa sih namanya? Dia menyatakan apa? Konstanta pegas ini dia menyatakan apa ya? Seberapa sulit atau seberapa kerasnya si pegas. Kalau misalkan si K-nya ini nilainya gede, K-nya besar, pegasnya ini nanti sifatnya makin kaku. Pegasnya kaku. Jadi makin susah buat kita tarik gitu ya. Makin susah buat kita tarik atau buat kita tekan gitu si pegasnya. Kalau misalkan K-nya kecil, berarti nanti si pegasnya itu sifatnya jadi makin gampang buat ditarik atau ditekan. Kayak contohnya misalkan kayak pulpen yang ada tekanan, yang pulpen yang ditekan-tekan gitu ya. Itu kan ada pegasnya dalamnya. Itu termasuk kecil K-nya. Soalnya gampang kan kita pakai ujung jari juga kita tekan bisa gerak gitu pegasnya. Nah, kalau K yang besar itu kayak contohnya gimana? Contohnya itu misalkan kayak suspension mobil gitu. Atau ya pokoknya dia untuk menahan gaya-gaya yang besar gitu. Jadi dia menyesuaikan nilai K-nya ini. Dia ini parameter intrinsik, maksudnya sifat dari pegasnya. Jadi bergantung sama kayak bahan pegasnya itu apa gitu ya. Apakah pegasnya dibuat dari besi, apakah dari aluminium atau apa. Itu berpengaruh. Jadi benar-benar sifat intrinsik dari pegasnya. Nah, apa aja yang mempengaruhi konstanta pegas? Nah, ini kita bisa kaitkan dengan elastisitas nanti. Gitu ya. Bisa kaitkan dengan elastisitas. Itu gini, kan tadi misalkan untuk benda-benda yang ditarik dengan tensile stress gitu ya, atau stres yang arah yang tegak lurus tadi, dia kan panjangnya bisa nambah bisa berkurang. Ini mirip sama si pegas ini kan. Ketika kita kasih pegas ini, kita tarik atau kita dorong, ini sebenarnya pada pegas ini bekerja tensile stress nanti. Karena deformasi yang terjadi atau perubahan yang terjadi pada si pegasnya ini adalah panjang pegasnya antara bertambah atau berkurang. Gitu. Jadi sebenarnya ini sama-sama tensile stress. Jadi ini bisa kita hubungkan dengan modulus elastisitas atau modulus Young. Tadi kan kita udah turunkan. Kalau misalkan modulus Young untuk benda-benda yang ditarik atau didorong sama tensile stress, dia itu berlaku E sama dengan F dikali L0. L0 ini panjang awal si bendanya. Dibagi A dikali delta L. Ini kan ya. Nah, ini kalau kita atur ulang persamaannya, ini yang ruas yang di bawah ini kita pindahin ke cross kiri. Terus yang di atas ini juga kita pindahin cross kiri, nanti kita dapat bentuk kayak gini. F sama dengan E dikali A dibagi L0 dikali delta L. Ini ya. Nah, ini kalau kita lihat sekilas ini mirip sama hukum Hooke, ya enggak? Kan hukum Hooke itu tadi F sama dengan minus K dikali X kan. Nah, delta L ini kan perubahan panjang. Sementara X ini juga tadi adalah perubahan dari panjang pegas kan, sama-sama perubahan panjang.
Gitu. Nah, F ini sama-sama gaya yang bekerja pada bendanya. Bedanya adalah di sini minus, di sini plus. Kenapa? Karena maksudnya kalau yang gaya yang ini dia menyebabkan bendanya berubah. Kalau yang ini gaya tariknya. Gaya tarik yang kita berikan ke si pegasnya sehingga dia panjangnya bertambah. Sementara kalau gaya yang ini yang bawah dia adalah reaksinya, yaitu gaya pemulih. Ketika kita tarik, nanti pas kita lepas dia bakal mengeluarkan gaya segini, makanya bisa balik lagi. Gitu. Melawan tarikan yang udah kita kasih. Ini gaya reaksi. Jadi sebenarnya ini gaya yang atas sama gaya yang bawah ini sama aja besarnya gitu. Karena sama aja besarnya, kita bisa langsung ambil kesimpulan bahwa ini sama ini itu nilainya sama. Jadi konstanta pegas itu nilainya itu dipengaruhi oleh modulus elastisitasnya, modulus Youngnya. Luas penampang pegasnya sama panjang awal dari pegasnya. Gitu. Ini yang mempengaruhi nilai-nilai konstanta pegas. Gitu ya. Jadi kalau modulus elastisitas, modulus Young ini biasanya dia parameternya ini adalah besaran-besaran yang bergantung sama sifat materialnya. Maksudnya kalau bahannya beda ya nanti modulus Youngnya bakal berbeda. Kayak misalkan modulus yang untuk karet sama modulus yang untuk besi itu nanti nilai beda. Karena kenapa? Karet sama besi kan emang bahannya beda kan. Gitu. Ini kayaknya beda. Gitu. Sementara A ini adalah luas penampang pegas, L0 ini panjang pegasnya. Jadi kalau misalkan pegasnya, katakanlah dia punya bahan yang sama, kita sama-sama punya pegas dari bahannya besi. Tetap aja nanti nilai K-nya ini bisa berbeda kalau misalkan nilai L0-nya berbeda. Gitu ya. Kayak misalkan kita punya pegas besi dengan panjang 1 meter sama pegas besi dengan panjang berapa ya? 50 cm gitu ya. Nah, ini meskipun bahannya sama-sama dari besi, tapi nilai K-nya ini bakal berbeda. Karena kenapa? Di sini selain dari bahannya, kita juga perhatikan panjang bendanya, panjang awal bendanya. Nah, berarti untuk benda-benda yang lebih pendek, ini nanti nilai K-nya, nilai tetapan pegasnya itu bakal lebih besar dibandingkan benda-benda yang panjang gitu ya. Karena dia berbanding terbalik. K-nya sama dengan bla 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 dibagi L. Ini maksudnya hubungannya terbalik gitu ya. Kayak gini. Nah, kalau hubungan terbalik artinya ketika variabel L-nya dinaikin, justru malah nilai K-nya itu nanti mengecil, bukan ikut bertambah gitu ya. Gitu. Jadi kalau misalkan L-nya kecil, dia K-nya malah gede. Pegas yang makin pendek itu makin susah buat kita tarik atau buat kita tekan. Gitu ya. Sementara A ini luas penampang pegas tuh kayak apa ya? Kayak misalkan luas penampang itu ini ya. Kayak misalkan pegas ini kita asumsikan sebagai sebuah silinder panjang gitu ya. Nah, A ini adalah luas dari sininya, luas potongan lingkaran ini. Gitu. Gitu. Jadi ini hubungan antara hukum Hooke dengan modulus elastisitas. Nah, hukum Hooke ini penting di gerak osilasi karena nanti yang menyebabkan terjadinya gerak osilasi itu adalah nggak lain dan nggak bukan adalah si gaya pemulih ini. Gitu. Dan dari fakta bahwa hukum Hooke dengan modulus elastisitas itu berhubungan, nanti kita bisa meninjau gerakan osilasi yang lebih umum. Jadi bukan cuma pegas saja, tapi semua benda-benda yang sifatnya elastik, dia ada kemungkinan untuk berosilasi. Gitu ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu. Belum ada. Oke, kalau belum ada kita masuk sedikit ke osilasinya. Mungkin nggak sampai selesai karena waktunya bentar lagi habis. Udah mau zuhur juga. Jadi kita bahas sedikit tentang osilasi. Nah, kalau ditanya gerak osilasi itu apa? Gerakan kok osilasi ya? Ini osilasi maksudnya. Gerak osilasi itu bisa kita gambarkan sederhananya ya. Sederhananya itu adalah gerak bolak-balik. Gerak bolak-balik. Kayak contohnya apa ya gerak bolak-balik? Kayak contohnya orang lari maraton, apa lari pole gitu ya. Main kayak pas 17 Agustusan gitu main bendera. Kan ini ada lintasan, ini ada orang gitu ya. Ini ada bendera sini.
kita harus masukin bendera ke botol gitu ya. Ini kita bawa bendera. Nah ini kan si orang ini lari ke sana, balik lagi ke sini, dan seterusnya gitu. Nah ini termasuk gerak osilasi juga. Jadi dia bolak-balik terhadap suatu titik, gitu ya. Jadi misalkan ada suatu titik acuan gitu ya. Titik acuan itu maksudnya ya titik yang selalu kita lewati lah istilahnya di gerakan ini. Kalau misalkan di mainan bendera ini misalkan garis-garis di lintasannya ini, garis-garis di lintasan trek lari benderanya. Nah ketika si orang ini bergerak maju gitu, masukin bendera terus balik lagi ngambil bendera, masukin lagi gitu, terus maju lagi masukin lagi. Nah dia kan selalu bolak-balik melewati titik ini. Ini yang kita kasih nama titiknya titik acuan. Nah ketika dia bergerak bolak-balik melewati titik ini, maka kita bisa katakan dia mengalami gerak osilasi. Gitu. Tapi selain dia bergerak bolak-balik, sebenarnya ada satu parameter yang lebih mendefinisikan osilasi, yaitu gerakannya itu sifatnya kalau dia osilasi ya, dia sifatnya periodik. Gitu. Terutama osilasi harmonik sederhana gitu. Maksudnya periodik itu gimana? Maksudnya ketika dia berlari bolak-balik melewati titik ini, waktu yang dia butuhkan untuk ke sana, misalkan maju gitu ya, maju. Waktu yang dibutuhkan untuk maju sama waktu yang dibutuhkan untuk balik lagi ke sini, itu nilainya sama gitu. Kayak contoh dia maju butuh waktu 1 detik. Terus buat mundur lagi, buat ngambil bendera, dia butuh waktu 1 detik lagi. Gitu. Nah ini sifatnya periodik. Jadi antara dia maju sama dia mundur itu nilainya sama. Tapi kalau misalkan dia majunya 1 detik, mundurnya 2 detik, itu bisa dikatakan osilasi nggak? Bisa juga. Asalkan pas dia maju lagi ke sana, dia 1 detik lagi. Gitu. Jadi apa ya? Jadi yang penting nilainya nih konstan. Nah kalau nilainya konstan, itu artinya dia gerakannya periodik. Nah kalau dia gerakannya periodik, dengan nilainya konstan kayak gini, ini kita kasih nama gerakannya adalah osilasi harmonik sederhana. Artinya dia waktu yang dibutuhkan untuk dia maju mundur itu konstan. Contoh lain dari gerak osilasi itu apa? Misalkan kita punya bandul. Bandul kayak gini ya. Bandul awalnya kita simpangkan ke kanan gitu ya. Kita simpangkan ke kanan sampai dia tersimpang ke titik A. Terus dia nanti pas kita lepas si bandulnya, dia kan bakal berayun kan. Bakal berayun ke titik B. Terus pas kita diemin aja, pas dia udah sampai titik B karena dia masih punya energi, dia bakal naik lagi sampai ke titik C. Nah nanti pas sampai titik C, ketika energinya habis nggak bisa naik lagi, dia bakal turun lagi ke bawah, balik lagi ke B, terus balik lagi ke A. Sehingga nanti gerakannya bisa kita tuliskan jadi A, B, C, balik lagi ke B, balik lagi ke A, kayak gini. Nah ini adalah gerakan osilasi namanya, karena dia bergerak bolak-balik melewati suatu titik. Titiknya siapa? Titiknya itu adalah titik setimbang atau ya titik B ini. Kalau kita diemin aja kan dia bakal selalu bolak-balik melewati B ini kan. Dia bergerak ke kanan melewati B, bergerak ke kiri melewati B ke C gitu ya. Bolak-balik terus gitu. Nah, ini gerakannya osilasi namanya. Nah, satu hal lagi yang diperhatikan di osilasi itu adalah dia harus ada parameter yang nggak boleh lebih gitu. Parameter apa yang kita sebut? Yang namanya nanti kita sebut dengan amplitudo. Amplitudo itu apa? Amplitudo itu adalah simpangan terjauhnya. Jadi misalkan gini. Pertama si bandul ini kita tarik ke kanan sejauh 5 meter. Sampai ke titik A ini, 5 meter. Maka ketika kita lepas, dia kan berayun. Sampai ke titik C. Nah, tapi titik C ini kalau kita ukur dari tengah sini, ini dia juga ke kiri jaraknya adalah 5 meter. Nggak bisa lebih. Gitu. Nah, ketika dia terpenuhi ini kasusnya, dia bergerak dari A, B, C, A, B, C, B, A gitu ya. Terus balik lagi A, B, C, B, A, B, C, B, A. Terus-terusan. Jadi kayak bolak-balik terus-terusan. Dan ketika bolak-balik tuh jaraknya kayak gini ya. Ke kanan tetap 5 meter, ke kiri tetap 5 meter, maka kita bisa katakan dia sebagai gerak osilasi harmonik sederhana.
Gitu. Sama nih yang mainan bendera juga gitu. Ketika dia bergerak dari start ke botol, balik lagi ke start, seterusnya gitu. Jaraknya ini kan konstan mulu kan. Maksudnya ya jaraknya sepanjang-panjang lintasan ini aja. Dia nggak boleh ngelebihin lintasannya, nggak boleh keluar dari lintasan. Dan kalau misalkan waktunya sama, buat dia maju sama mundurnya itu selalu sama, maka kita bisa katakan dia juga osilasi harmonik sederhana. Si orang yang berlari bendera ini. Gitu. Jadi di sini buat mengkarakterisasi atau buat mengidentifikasi, pokoknya buat kita mengenali gitu lah ya. Buat kita mengenali gerakan osilasi, itu kita butuh yang namanya amplitudo. Amplitudo ini jarak simpangannya, yang nilainya selalu konstan. Terus fakta bahwa dia gerakannya sifatnya itu bolak-balik. Bolak-balik. Gitu ya. Jadi ntar bakal ada, kalau bolak-balik berarti nanti bakal ada suatu titik. Ada titik yang dijadikan acuan. Atau titik, kalau lebih umumnya itu adalah titiknya titik setimbang gitu ya, titik setimbang osilasinya. Terus selain dia punya amplitudo, terus dia punya gerak, punya titik setimbang, dia juga punya yang namanya periode atau waktu, karena waktu yang dibutuhkan untuk si orang ini lari-lari itu kan sama ya. Terus waktu di sini juga waktu yang dibutuhkan untuk si bandul ini bolak-balik gitu. Maksudnya bolak-balik itu adalah bergerak dari A sampai balik lagi ke A gitu ya. Itu yang kita sebut dengan namanya satu periode. Gitu. Satu periode itu nanti bakal ada waktu yang nilainya selalu sama. Jadi ada 3 parameter ini, ada amplitudo, terus gerakannya bolak-balik, artinya nanti bakal ada titik acuannya. Terus dia harus sifatnya periodik. Jadi waktunya harus sama untuk menempuh satu kali gerak osilasi. Satu kali gerak osilasi itu maksudnya satu kali balik. Satu putaran itu satu kali bolak-balik. Gitu ya. Nah, di gerak osilasi itu ada beberapa variabel-variabel dasar gitu ya. Kan kalau misalkan di kinematika biasa, di kinematika yang biasa, kita punya variabel-variabel yaitu apa? Posisi, gitu ya. Yaitu X, Y, Z gitu ya. Terus apa lagi? Kecepatan sama percepatan. Ya nggak? Kalau kita meninjau kinematika. Sama. Di gerakan osilasi, itu juga kita punya ketiga variabel ini. Kita punya posisi osilasinya, gerakan osilasinya. Terus kita juga punya kecepatan osilasinya, kita juga punya percepatan osilasinya. Cuma namanya kita ganti sedikit. Kalau di osilasi, posisi itu kita nyatakan sebagai yang namanya simpangan. Ini sebenarnya sama-sama posisi juga. Cuma simpangan ini adalah posisi yang diukur terhadap titik setimbang. Nah, kalau misalkan di kinematika yang biasa, misalkan kita punya sumbu X, punya sumbu Y. Posisi yang variabel posisi ini adalah koordinat suatu partikel kalau diukur dari titik 0,0 kan. Gitu. Ini posisinya di X, Y gitu ya. Ini kalau kinematika biasa. Nah, kalau di osilasi, posisinya itu adalah ketika dia bergerak bolak-balik gitu ya. Ketika dia bergerak bolak-balik itu kanan, kiri, kan pokoknya kanan kiri, simpangan itu adalah posisi yang diukur dari titik setimbangnya. Misalkan titik setimbangnya itu adalah di sini, di garis vertikal ini. Maka simpangannya itu diukur dari sini. Gitu. Ke kanan, nanti bisa ke kiri. Kalau ke kanan nanti simpangannya positif, ke kiri nilai negatif. Gitu. Nah, kalau di bandul yang tadi contohnya, bandul yang bergerak dari A terus ke B, terus ke C gitu ya. AB, terus BC, terus CB, terus CA gitu ya. Simpangan ini menyatakan posisi si bandul diukur dari ketika bandulnya lagi diem aja di tengah-tengah gini. Nah, ketika bandul yang nggak diapa-apain, maksudnya nggak kita tarik atau nggak kita geser gitu ya. Si bandul kan bakal cuma diem aja vertikal tergantung gitu di tengah. Nah, simpangan itu adalah ketika bandulnya kita tarik ke kanan atau ke kiri gitu lah ya. Dia bakal membentuk sudut theta gitu. Nah, sudut theta ini kan harus ada acuannya. Acuannya siapa? Acuannya adalah posisi setimbang ini yang tengah. Gitu.
Jadi intinya simpangan itu sama-sama menyatakan posisi, tapi bedanya simpangan diukur dari titik setimbang. Kayak contoh lain adalah misalkan pegas. Pegas yang digantung vertikal kayak gini. Dia punya panjang L0. Nah, ketika pegasnya itu kita kasih simpangan sejauh X gitu ya, kita tekan. Misalkan kita tekan ke atas sehingga dia panjangnya berubah sejauh X gitu ya. Nah, ini adalah simpangannya. Simpangannya itu adalah perubahan panjang ini. Kalau misalkan kita tekan berarti simpangannya bernilai positif. Kalau misalkan kita tarik, simpangannya bernilai negatif gitu. Sejauh X gitu. Jadi diukurnya terhadap garis setimbang ini, garis ketika dia diamnya itu ada di mana. Bukan diukur dari atas ini atau bukan diukur dari misalkan dari tanah gitu ya. Tapi diukur dari titik setimbang ini. Gitu. Simpangan. Posisi diukur dari titik setimbang. Udah azan ya? Sedikit lagi ya. Nah, sebelumnya aku bilang kan gerak osilasi itu dia punya periode ya. Punya periode. Periode itu waktu yang selalu sama. Waktu yang dibutuhkan untuk menempuh satu kali bolak-balik. Gitu. Biasanya dia dilambangin periode itu sama lambangnya itu adalah T besar. T besar. T besar ini adalah waktu yang diperlukan untuk benda ini bergerak bolak-balik dari A ke B ke C ke A lagi gitu. Jadi kita tulis aja sini periode. Lambangnya T besar ini adalah waktu yang diperlukan untuk menempuh satu kali gerak bolak-balik. Nah, gini ya. Jadi misalkan gini. Jadi misalkan dia si bandul ini bergerak dari A ke B ke C balik lagi ke A, itu dia butuh waktu 1 detik. Maka ketika dia pengen bergerak osilasi lagi, nanti dia bergeraknya juga bakal 1 detik lagi sampai balik lagi ke A gitu. Jadi misalkan dia berayun kayak gini straight 1 detik, maka nanti kalau dia berayun lagi 1 detik lagi gitu. Jadi periode itu nilainya bakal konstan. Dan dihitungnya itu ingat harus balik satu kali getaran. Satu kali getaran itu maksudnya dia bergerak bolak-balik sebanyak 1 kali. Gitu. Jadi kalau dia punya periode 1 detik ya udah, selamanya dia bakal punya periode sebanyak 1 detik. Itu yang mengkarakterisasi gerak osilasi. Nah, selain pakai periode, biasanya kita gunakan juga variabel yaitu frekuensi. Frekuensi itu bisa kita katakan dalam waktu tertentu dia bisa bergerak bolak-balik sebanyak berapa kali. Gitu ya. Kan kalau periode itu kalau periode itu adalah waktu yang diperlukan untuk dia bergerak bolak-balik. Gitu ya. Kalau frekuensi itu kebalikannya. Itu dia bisa bolak-balik berapa kali dalam waktu yang kita tentukan. Gitu. Itu frekuensi. Makin besar frekuensinya, maka makin banyak gerak bolak-balik yang bisa dilakukan. Kayak contohnya misalnya ini. Dia ini punya satuan hertz gitu ya. Jadi frekuensi sama dengan 1 hertz. Ini maksudnya apa? Maksudnya adalah dalam waktu 1 detik dia bisa melakukan gerakan bolak-balik sebanyak 1 kali. Gitu. Karena hertz itu satuannya adalah 1 per detik gitu ya. Kalau misalkan kita punya frekuensi sebanyak 100 hertz gitu ya. Artinya dalam waktu 1 detik si bendanya itu bisa bolak-balik sebanyak 100 kali. Dan seterusnya. Jadi kalau frekuensinya makin gede nih, misalkan 10.000 hertz gitu ya. Artinya ya si bandulnya itu tadi dalam waktu 1 detik udah bolak-balik sebanyak 10.000 kali. Gitu. Ini definisi frekuensi. Nah, terus frekuensi sama si periode ini dia punya hubungan terbalik kayak gini ya. Gitu. Jadi kita kalau kita punya frekuensi kita bisa cari periode. Kalau kita punya periode kita bisa cari frekuensi. Gitu. Nah, terus ada hal unik yang menghubungkan antara gerak gerak osilasi dengan gerak periodik lainnya. Katakanlah kita punya gerakannya adalah gerak melingkar. Gerak melingkar dengan gerak osilasi ini dia terhubung. Gitu ya.
terhubungnya gimana? Nah, kalau misalkan gerak melingkar, kan objek yang bergerak melingkar itu gerak melingkar beraturan ya. Gerak melingkar beraturan GMB. Kalau gerak melingkarnya beraturan kan dia punya kecepatan sudut yang konstan, omega. Omega ini konstan. Omega ini menyatakan kecepatan sudut atau ya dia seberapa cepat dia mengitari lingkaran tersebut gitu. Si partikel tersebut mengitari lingkarannya dengan jari-jari R gitu ya. Nah, kalau misalkan dia gerakan melingkarnya berupa gerakan melingkar beraturan, omega gitu, omeganya konstan, maka untuk dia menempuh satu kali lingkaran penuh ini, dia itu sama aja kayak kita bergerak bolak-balik sebanyak satu kali. Maksudnya gimana? Maksudnya kan tadi kalau di gerak osilasi, itu dia periodenya harus konstan kan? Periodenya konstan. Maksudnya ketika dia bergerak dari A ke B, ke C, ke B, balik lagi ke A, dia nilai waktunya selalu sama. Nah, hal itu juga terjadi di gerak melingkar. Kalau misalkan di gerak melingkarnya beraturan, ketika nilai omeganya konstan, artinya ketika dia berputar kayak gini, kan kecepatan konstan. Dia bergerak dari titik A sampai dia balik lagi ke titik A, itu waktunya bakal selalu sama. Gitu. Kalau omeganya konstan. Jadi dia muter berapa kali, pokoknya kalau dia balik lagi ke A gitu waktunya bakal sama. Misalkan dia butuh waktu 10 detik buat muter satu kali. Maka kalau ketika dia pengen muter yang kedua kalinya, dia juga butuh waktu 10 detik dan seterusnya. Gitu. Jadi waktunya 10 detik terus, nggak berubah. Artinya, kalau misalkan dia gerakan melingkar beraturan, ini gerakannya juga bersifatnya periodik. Periodik. Artinya nanti bakal ada nilai waktu yang konstannya itu bakal ada nilai periode T ini. Gitu. Nah, sama osilasi kan tadi dia juga gerakannya periodik kan. Dia punya nilai waktu yang selalu konstan gitu. Waktu yang dibutuhkan untuk si bandulnya itu bergerak bolak-balik berayun gitu ya. Sama di gerakan melingkar beraturan ketika si partikel itu bergerak menempuh satu lintasan penuh. Gitu. Karena dia gerakannya sama-sama periodik, mereka ini saling terhubung. Nah, cara menghubungkannya gimana? Cara menghubungkannya adalah dengan nilai omega ini. Gitu. Nah, misalkan nah di sini kita definisikan yang namanya simpangan gerak osilasi. Nah, simpangan gerak osilasi itu bisa kita tuliskan sebagai ini, X sama dengan A dikali cos omega T, atau bisa juga X sama dengan A dikali sin omega T. Gitu ya. X ini maksudnya simpangan. Dia bisa sumbu X, bisa sumbu Y, yang jelas dia menyatakan simpangan. Simpangan itu tadi pergeseran kalau kita tinjau dari titik setimbangnya. Nah, ini rumusnya dapat dari mana? Ini aku contohin aja animasinya ya. Aku contohin animasinya. Kalian kalau misalkan pengen cari-cari animasi gitu bisa nih di web ini. surendra.org ini banyak animasi fisika yang bagus-bagus. Misalkan di oscillation. Nah, ini. Simple harmonic motion. Nah, kayak gini. Nih, misalkan ini adalah animasi yang menggambarkan keterkaitan antara gerak osilasi harmonik sederhana dengan dengan gerak melingkar. Nah, ini kan kalau kita lihat di gambar ini ada dua partikel kan. Ada yang partikel merah, ada yang partikel biru. Iya enggak? Nah, partikel merah ini adalah partikel yang bergerak melingkar secara beraturan. Jadi omeganya konstan. Sementara partikel yang biru ini adalah partikel yang bergerak osilasi. Dia cuma bergerak bolak-balik kanan kiri aja kan. Terhadap titik setimbang. Nah, kalau di sini bisa kita lihat titik setimbang itu siapa? Titik setimbang itu adalah si garis vertikal ini. Ya enggak, garis kuning vertikal. Kenapa garis kuning vertikal ini kita nyatakan titik setimbang? Karena cara mengidentifikasi titik setimbang itu adalah kita lihat aja osilasinya. Pergeseran si partikel biru ini dari garis kuning ini harus sama. Jadi jarak dia geser ke kanan itu sama, jarak geser dia ke kirinya itu sama. Itu yaitu sepanjang jari-jarinya ini. Makanya di sini bisa kita katakan garis vertikalnya ini adalah titik setimbang dari si partikel yang biru ini. Gitu, karena partikel biru ini misalkan bergeser ke kanan sejauh jari-jari, misalkan 1 meter, maka ke kiri juga harus 1 meter gitu. Harus simetris dia. Gitu. Nah, ini hubungannya. Nah, ini bisa apa sih namanya? Bisa diturunin lebih jauh lagi sehingga kita dapat persamaan simpangan yang tadi. Mana ya? Nah, bukan ini.
oscillation test graph. Force adding oscillation. Okay. Nah, ini dia. Ini contoh yang lebih spesifik lagi nih, osilasi pegas ya. Ketika pegas itu berosilasi naik turun atas bawah gitu ya. Ini bisa dianalogikan sebagai benda yang bergerak melingkar di sebelah kiri ini, sebagai partikel yang sedang bergerak melingkar. Yang mana kalau misalkan kita grafik si gerakan dari si siapa sih namanya? Si si pegasnya ini dia membentuk, kalau digrafikkan di ruas kanan ya, grafik Y terhadap T, Y ini adalah simpangan si pegasnya, kan dia bergeraknya di sumbu vertikal ya, di sumbu Y. Y terhadap T, maksudnya simpangan dari si pegas ini terhadap waktu T gitu ya. Itu kita peroleh grafiknya bentuknya kayak gini. Apa sih bentuknya, bentuk gelombang itu. Nah, mungkin yang kelas 11 sudah belajar beberapa ya. Yang kelas 10 mungkin belum. Grafik yang bentuk gelombang ini nih adalah grafik apa? Ada yang tahu nggak? Grafik fungsi sinus kan, atau kosinus. Ya nggak? Kan kalau misalkan kita punya, apa sih namanya? Punya Y sama dengan sin X gitu ya. Itu nanti kita punya grafik bentuknya gini kan. Kayak gelombang gitu. Kalau kita punya Y sama dengan cos X, sama, kita juga punya grafik bentuknya adalah gelombang. Cuma bedanya gelombangnya agak kegeser aja, dia mulainya bukan dari 0, tapi dari si perutnya. Gitu. Nah itu kenapa si gerak osilasi tadi dia bisa dinyatakan sebagai sebagai apa? Simpangannya ya. Si Y-nya itu atau X-nya dinyatakan sebagai fungsi sinusoidal. Gitu. Karena ketika kita proyeksikan, dia ternyata membentuk fungsi sinusoidal kayak gini. Ini osilasi harmonik sederhana. Dan ketika kita proyeksikan lagi ke gerak melingkar, ternyata dia berhubungan. Si pegas yang gerak naik turun ini sama dengan seolah-olah kayak partikel yang bergerak melingkar secara beraturan dengan kecepatan sudut omega ini. Gitu. Kecepatan sudut omega yang nilainya konstan. Kecepatan sudut omega yang nilainya konstan ini. Makanya si simpangan dari gerakan osilasi itu bisa dinyatakan sebagai ini. Suatu fungsi sinusoidal tadi. Suatu fungsi sinusoidal dikalikan dengan amplitudo. Amplitudo ini apa? Amplitudo ini adalah simpangan terjauhnya. Simpangan terjauh. Simpangan terjauh ini analoginya apa? Kalau misalkan digerak melingkar, dia itu adalah sama kayak jari-jari lingkarannya, R lingkarannya. Gitu. Kita gambarin lagi yang di sini, balik lagi ke sini. Ini kita lihat nih. Si pegas ini kan dia nggak, kalau kita lihat naik turunnya nggak ngelebihin titik setimbangnya ini ya. Titik setimbang itu adalah garis horizontal ini. Gitu. Kalau kita lihat si pegas ini pas ke atas dia nggak ngelebihi jari-jari lingkaran, ya nggak, mentok-mentok di atas ini. Gitu. Lihat garis merahnya. Mentok-mentok kan di atas di puncak lingkarannya. Terus pas dia turun ke bawah juga mentok-mentok adalah di dasar lingkarannya. Nah itu jarak dari dari horizontal ini ke puncak sama ke dasar itu adalah yang kita sebut dengan amplitudo. Yang kebetulan di sini nilainya sama dengan jari-jari dari gerak melingkarnya gitu. Jadi antara gerak osilasi harmonik sederhana sama gerak melingkar itu sangat terhubung sekali. Terhubung banget lah istilahnya gitu ya. Terus omega T-nya ini datangnya dari mana? Omega T-nya ini datangnya adalah dari gini. Misalkan kita punya gerak melingkar gini ya. Kita punya gerak melingkar. Terus kita punya benda yang berosilasi. Misalkan posisinya sama-sama di sini ya. Kalau yang di sini dia gerakannya melingkar. Kalau yang di sini dia osilasi gitu, naik turun. Nah ini kan kalau benda, misalkan ini benda A, ini benda B. Nah si benda A ini kan dia kalau dari pusat lingkaran ini jaraknya R gitu ya. Sementara ini dia bakal nanti membentuk sudut theta gitu. Nah terus kalau benda B kan koordinatnya yang ini ya. Ini titik setimbang yang horizontal ini, maka si B ini dia bakal punya jarak misalkan sejauh X gitu ya. Dari si posisi setimbangnya. Nah ini kalau kita gambar ulang, ini R, ini theta, ini A gitu ya.
terus ini apa si B itu dia posisi vertikal adalah X, ini kan kalau X-nya itu kita geser ke kiri, itu kita bakal dapat bentuk segitiga kayak gini kan. Ini. Gitu. Jadi secara nggak langsung, simpangan dari si partikel yang B ini, atau posisi X ini bisa kita cari pakai trigonometri, yaitu X sama dengan R sin theta. Nah, kalau kita bandingin lagi, R itu kan tadi sama kayak jari-jari lingkaran yang juga sama dengan amplitudo dari si apa sih namanya si gerak osilasinya kan tadi si B si pegasnya itu nggak mungkin melebihi atas ini kan. Pas dia naik ke atas dia nggak melebihi ini, pas dia turun dia juga nggak melebihi jari-jari si lingkarannya, berarti R-nya ini sama dengan amplitudonya. Jadi bisa kita ganti jadi X sama dengan A sin theta. Nah, terus omega T ini datangnya dari mana? Nah, yang namanya gerak melingkar beraturan, dia sama kayak GLB kan. Kalau GLB kan gerak lurus beraturan. Gerak lurus beraturan dia kita punya persamaan posisi sama dengan kecepatan bendanya yang nilainya konstan dikalikan waktu. Nah, sama gerak melingkar beraturan juga. Gerak melingkar beraturan kita punya persamaan posisi sudut dari si bendanya itu nilainya sama dengan kecepatan sudut benda yang nilainya konstan dikalikan dengan waktu. Tetanya sama dengan omega dikali T. Nah, kalau persamaan ini kita gabungin semua, si tetanya kita masukin ke sini, jadinya kita dapat X sama dengan A sin omega T. Nah, ini yang menghubungkan antara gerak melingkar dengan gerak osilasi. A ini amplitudo osilasi. Amplitudo osilasi. Omega ini frekuensi sudut, kita kasih namanya. Nah, terus ingat juga di gerak melingkar beraturan, omega ini bisa kita definisikan sebagai, karena dia periodenya selalu tetap, maksudnya waktu yang dibutuhkan benda ini untuk muter gitu selalu sama gitu ya, itu bisa kita definisikan sebagai 2pi. 2pi itu sudut satu lingkaran penuh dibagi sama waktu yang dibutuhkan untuk menempuh satu lingkaran, yaitu sama dengan periodenya T gede, T besar. Atau tadi kan kita udah peroleh hubungan ini ya, hubungan bahwa periode sama frekuensi itu adalah frekuensi sama dengan 1 per periode. Berarti omeganya ini bisa kita nyatakan juga sebagai 2pi dikali F. Gitu. Nah, ini omega ini nilainya sama. Jadi periode untuk dia bergerak melingkar 1 kali lingkaran penuh sama dia berosilasi bolak-balik 1 kali getaran gitu ya. Ini T-nya sama. Kalau T-nya sama maka frekuensinya juga sama. Jadi persamaan yang omega ini bisa kita substitusi juga ke persamaan simpangan. Jadi nanti simpangannya bisa aja bentuk persamaannya adalah X sama dengan A dikali cos 2pi dikali frekuensi dikali T. Atau 2pi dibagi periode dikali T, itu sama aja. Gitu. Jadi nanti bergantung sama variabel yang kita butuhkan itu apa. Gitu ya. Intinya adalah kalau misalkan kita punya kecepatan sudut dari osilasinya, frekuensi sudutnya, kita bisa nyari frekuensi atau periode osilasinya yang asli. Nah, terus di sini kan aku nyontohinnya cara mendapatkan persamaan yang versi sin-nya kan. Sementara osilasi itu sebenarnya umum, dia bisa dinyatakan dalam sin, bisa juga dinyatakan dalam cos. Itu sama aja. Karena kenapa? Karena grafik sin sama cos itu sama. Maksudnya bentuknya sama-sama sinusoidal gini. Sinusoidal tuh gelombang gini. Gitu. Yang membedakan adalah kalau sin dia mulainya dari 0. Jadi ketika di sumbu y-nya, perpotongan nama sumbu y-nya, dia posisinya lagi ada di sini. Lagi ada di simpul. Di kaki dari gunungnya lah istilahnya. Sementara kalau cos ketika di perpotongan sama sumbu y, dia lagi ada di perutnya. Lagi di puncaknya lagi lah. Yang ngebedain cuma itu aja. Jadi bentuknya sama, tapi yang bedain adalah dia si cos ini agak kegeser sedikit gitu ya, kegeser ke kiri gitu. Sehingga dia kepotong. Gitu. Jadi bebas sebenarnya pengen pakai yang cos, pengen pakai yang sin itu bakal sama. Karena dua-duanya sama-sama sinusoidal. Oke. Mungkin hari ini sampai simpangan gerak osilasi dulu aja. Nanti kita bakal lanjut lagi ke variabel osilasi yang lain sama cara meninjau gerak osilasi itu gimana gitu ya. Karena yang biasa ditinjau di gerak osilasi itu kita nyari frekuensi sudut omeganya ini. Gitu. Atau enggak ya parameter-parameter osilasi lainnya. Mungkin aku cukupkan dulu buat hari ini. Nanti kita bakal lanjut lagi, nanti aku kabarin. Kita lanjut berarti nanti di pertemuan selanjutnya lebih dalam lagi tentang osilasinya.
Oke, sebelum aku tutup ada yang main nanya dulu? Belum ada ya? Oke, kalau belum ada, ya udah aku cukupkan dulu. Ini nanti bakal di-share lagi di YouTube dan ini slide-nya bisa kalian baca, nanti bakal aku upload. Oke, ya udah sekian dari aku.